Halo teman-teman catatan harian kuliah, kita kembali lagi ya. Nah, kali ini saya akan menemani teman-teman untuk membahas tentang topik kesehatan di beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai seputar kehamilan ya teman-teman. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Simak terus ya. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal kehamilan ini merupakan suatu kondisi yang sangat dinanti-nanti oleh para pasangan suami istri. Nah, namun nih tidak banyak yang menyadari bahwasanya proses kehamilan ini membutuhkan persiapan yang matang ya teman-teman. Nah, apa sih persiapan itu? Iya, ada persiapannya. Salah satunya adalah persiapan fisik dan persiapan psikis. Nah, kedua persiapan ini memang sangat penting untuk menopang ibu hamil yang nantinya akan mengandung si dedek bayi nih, supaya ibu hamil ini dalam masa-masa kehamilannya ini tetap sejahtera, dan tidak hanya sejahtera bagi ibunya saja, namun sejahtera juga untuk si dedek bayinya. Nah, persiapan-persiapan ini tentunya tidak hanya menjadi kewajiban bagi si ibu hamilnya saja ya teman-teman, namun juga menjadi kewajiban pula dan membutuhkan peran serta dan dukungan dari keluarga, terutama nih dari pasangannya atau suaminya, keluarga yang tinggal dalam satu rumah, serta lingkungan dari tempat tinggal si ibu hamilnya. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Nah, kita akan membahas mengenai persiapan gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil untuk menjalani masa-masa kehamilannya dari awal kehamilan hingga nanti di akhir kehamilannya. Nah, apa aja itu? Nah, teman-teman, kita awali dulu pembahasan kali ini ya, bahwasanya ngomong tentang gizi ibu hamil. Gizi ibu hamil ini memang sangat penting sekali kita bahas. Untuk apa kita bahas? Karena memang gizi ibu hamil ini memang sangat diperlukan atau menjadi komponen utama yang dapat menunjang kesejahteraan ibu yang mengandung dan dedek bayi yang dikandung. Untuk apa? Untuk perkembangan dan kesehatannya. Nah, tentunya yang saya bahas tadi di awal bahwasanya persiapan ini juga tidak hanya menjadi kewajiban bagi si ibunya, namun kewajiban juga bagi para suami dan keluarga yang tinggal dalam satu rumah untuk bisa membantu ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, memangnya untuk kebutuhan nutrisi pada ibu hamil ini ada pantangannya atau tidak sih? Sebenarnya untuk pantangan-pantangan ini disesuaikan dengan kondisi fisik dari ibu hamilnya. Namun yang perlu diketahui di sini ada beberapa batasan untuk mengkonsumsi nutrisi yang berupa garam, gula, dan lemak. Nah, tiga hal ini harus diperhatikan sesuai dengan kondisi ibu hamilnya. Nah, kemudian ada lagi nih yang perlu diperhatikan, harus cukup minum dan kemudian harus selalu mematuhi kebersihan diri dan lingkungannya. Nah, kemudian makanan yang harus ada atau komponen makanan yang harus ada di makanan yang akan dikonsumsi oleh si ibu hamil ini yaitu harus adanya makanan pokok. Nah, makanan pokok ini makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi atau umbi-umbian atau roti yang mengandung gandum seperti itu. Kemudian ada lauk pauk yang mengandung tinggi protein, kemudian sayuran
dan buah-buahan. Nah, keempat komponen ini harus ada semua di dalam makanan yang akan dikonsumsi oleh ibu hamil ya teman-teman. Kemudian apabila teman-teman memang masih bingung untuk mempersiapkan gizi ini, bisa ditanyakan langsung ke petugas kesehatan terdekat atau bidan desa di tempat tinggal teman-teman berada. Nah, apakah di sini ada pantangan untuk mengkonsumsi makanan tertentu? Seperti yang saya bahas di awal tadi, ada beberapa batasan tentunya yang mana disesuaikan dengan kondisi ibu hamil, kondisi fisik dari ibu hamilnya. Seperti konsumsi gula, kemudian garam dan lemak. Nah, ketiga komponen ini biasanya itu dibatasi untuk kondisi-kondisi tertentu, misal ibu hamil dengan hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, kemudian dengan diabetes atau dengan obesitas. Nah, kemudian di sini tentunya ibu hamil yang mengkonsumsi makanan harus lebih banyak makanan yang dikonsumsi daripada sebelum hamil ya. Nah, tentunya di sini karena apa? Karena ibu hamil itu sekarang bukan bersatu lagi, tapi ada dua orang, yaitu si ibu dan si dedek bayi yang berada di kandungan si ibu. Nah, kemudian untuk minumnya bagaimana? Nah, untuk minumnya ini harus cukup, tidak boleh dehidrasi ya, karena memang membutuhkan cairan yang banyak. Nah, untuk kira-kira konsumsi minum air putih ini atau minuman ini, satu hari ini minimal itu 10 gelas beling ya, 10 gelas air putih dalam gelas beling. Nah, ini yang sering jadi masalah ya. Apa? Nah, karena adanya perubahan hormon pada tubuh ibu hamil, apalagi pada masa awal-awal kehamilan yang mana hormonnya ini sangat bergejolak dengan signifikan sekali. Nah, sering terjadi mual muntah pada masa-masa awal kehamilan yang sering disebut dengan morning sickness. Tentunya seringnya ini mual muntahnya pada pagi hari, tapi bisa juga terjadi pada siang hari atau bahkan malam hari. Namun dengan catatan tidak hiper ya, atau tidak berlebihan. Nah, karena adanya kondisi mual-mual ini, maka biasanya ibu hamil ini mengalami penurunan nafsu makan. Nah, tapi yang perlu diingat, ibu hamil ini harus tetap mengkonsumsi makanan supaya nutrisi dalam tubuhnya ini terpenuhi dengan adekuat. Karena memang yang tadi saya bahas kembali lagi bahwasanya nutrisi ini sangat penting untuk menopang kesejahteraan ibu dan dedek bayi yang berada di kandungannya. Untuk apa? Untuk perkembangan dan tentunya kesehatan ibu dan kesehatan dedek bayinya. Nah, bagaimana jika masih mual-mual dan bahkan muntah sehingga turun nafsu makannya? Bisa diinisiasi dengan cara makan sedikit tapi sering, kemudian menjauhi atau mengurangi makanan-makanan yang banyak mengandung minyak atau berbau menyengat. Nah, bisa dengan porsi yang kecil-kecil atau misal seperti mengkonsumsi biskuit atau mengkonsumsi buah-buahan seperti itu. Nah, kemudian nih yang sering juga terutama nih ibu-ibu yang tinggal dengan keluarga atau mungkin suaminya yang di rumah yang masih merokok. Nah, ini bisa nih para suami atau para bapak-bapak yang mendengarkan video ini, jika istrinya ini sedang hamil dan mengandung, mohon untuk sekiranya menghentikan kebiasaan merokoknya, atau jika ingin merokok mohon untuk menghindar atau menjauh dari si ibu yang sedang mengandung, karena kasihan sekali si ibunya ya harus ikut merokok. Lah, kenapa bisa ikut merokok? Nah, karena menghirup asap rokok dari si bapaknya, kan jadi perokok pasif tuh. Nah, tentunya bapak-bapak di sini harus juga memikirkan keselamatan dari si ibunya dan si dedek bayi atau calon anak dari si bapaknya. Jadi mohon untuk menghindar atau kalau bisa menghentikan kebiasaan merokoknya. Nah, seperti itu. Kemudian nih, jangan sampai mengkonsumsi minuman-minuman yang berbau alkohol ya ibu-ibu, dan ini sangat dilarang untuk melakukannya atau mengkonsumsinya.
Nah, kemudian apabila nih ibu-ibu ini mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau mungkin ibu-ibu ini karena mual muntah ini tadi, ibu-ibu diharuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan rasa mual muntahnya. Nah, ini bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat untuk pemilihan gizi yang tepat untuk si ibu. Nah, tentunya obat-obatan yang dikonsumsi ini sebelumnya juga harus mendapatkan izin dan sesuai dengan order dari dokter ya. Karena tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat-obatan pada masa kehamilan, apalagi pada masa awal kehamilan yaitu ibu. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit informasi atau informasi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai pemenuhan nutrisi atau pemenuhan gizi pada ibu hamil, yang tentunya di sini pemenuhan nutrisi ini perlu dipersiapkan sebelum masa-masa kehamilan berlangsung pun juga bisa. Nah, tentunya di sini bukan hanya menjadi kewajiban bagi si ibu hamilnya, namun juga kewajiban bagi suami, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal dari si ibu hamilnya. Nah, jangan sampai keluarga atau suaminya ini tidak ikut serta dalam mendukung ya, karena pemenuhan nutrisi pada ibu hamil ini sangat penting sekali untuk kesehatan dari si ibu dan si dedek bayi yang dikandung. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Nah, sampai jumpa. Salam catatan harian kuliah. Bye.